Apa yang tersembunyi di dalam kaleng Coca-Cola dan baterai rumah tangga biasa? Kenapa magnet bisa mengangkat sereal sarapan? Apakah tombol penyeberangan benar-benar berfungsi atau hanya dekorasi yang tidak berguna? Apa arti sebenarnya dari simbol USB itu? Aku nggak tahu pasti jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini serta pertanyaan-pertanyaan serupa. Tapi aku ingin sekali mengetahui kebenarannya bersamamu. Yuk kita cari tahu. Kaleng Coca-Cola memiliki rahasia yang hanya diketahui sedikit orang. Ini dia, kaleng soda. Yuk kita rendam dalam larutan alkali yang sangat korosif. Aluminium larut karena proses yang dikenal sebagai hidrolisis dan kita bisa melihat lapisan plastik di dalam kaleng. Lapisan ini terbuat dari polimer atau resin epoksi dan berfungsi sebagai semacam pelindung antara dinding aluminium kaleng dan soda yang agak asam. Meskipun banyak mitos yang populer, baterai rumah tangga sebenarnya tidak mengandung cairan, dan jika kamu secara tidak sengaja membukanya, tidak ada cairan beracun yang akan keluar. Kebanyakan baterai adalah baterai sel kering yang terbuat dari sel elektrokimia. Sel tersebut mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Baterai yang lebih besar seringkali memiliki banyak sel yang lebih kecil di dalamnya, bahkan baterai kendaraan Tesla terdiri dari beberapa sel kecil, jika digabungkan, itu bisa memberikan tegangan yang diperlukan. Sebagian besar sikat gigi memiliki bulu sikat yang berbeda warna, tapi itu tidak hanya untuk hiasan ya. Bulu-bulu sikat tersebut yang biasanya berwarna biru memiliki tujuan fungsional. Bulu-bulu itu disebut indikator sikat gigi dan warnanya akan memudar saat kamu menggunakan sikat gigi. American Dental Association merekomendasikan untuk mengganti sikat gigi setidaknya 4 kali dalam setahun. Dengan semakin memudarnya warna bulu sikat, kamu akan tahu kapan saatnya mengganti sikat gigi. Kamu mungkin akan setuju bahwa tidak ada camilan yang lebih baik daripada sebungkus keripik. Ada yang berbentuk pipi, ada juga yang berlekuk-lekuk. Apa ini cuma untuk estetika? Nggak juga. Tujuan utama dari lekuk-lekuk pada beberapa jenis keripik adalah untuk membantu distribusi bumbunya. Dengan kata lain, semua bahan yang membuat keripikmu terasa seperti keju, sebagian besar tersimpan di lekuk-lekuk tersebut. Ditambah lagi, lekuk-lekuk itu membuat keripik lebih renyah. Nah, yang satu ini mungkin mengejutkan, tapi beberapa sereal sarapan bersifat magnetis. Hal ini karena sereal tersebut sering diperkaya dengan zat besi dalam bentuk bubuk halus. Karena zat besi yang ditambahkan ini, serpihan sereal akan tertarik ke magnet. Semua ini mungkin terdengar agak mengkhawatirkan, tapi pada kenyataannya, kandungan zat besi dalam serpihan sereal sangat sedikit dan tidak menimbulkan ancaman bagi kesehatan. Cairan bening dalam pena gel disebut sebagai pengikut tinta atau cairan penghenti. Gel dalam pena semacam itu mengandung partikel pigmen yang dilarutkan dalam larutan polimer. Tugas utama cairan penghenti atau stopper adalah menjadi penghalang untuk mencegah gel menguap atau bocor. Tanpa cairan transparan ini, pena gelmu tidak akan berfungsi. Cairan ini selalu berada di satu posisi dan tidak larut dengan gel. Cairan ini juga tidak bergerak mundur atau mengalir keluar dari pena. Banyak tombol penyeberangan pejalan kaki seperti di New York adalah tombol placebo. Tombol-tombol tersebut tidak melakukan apapun ketika kamu menekannya. Awalnya tombol-tombol tersebut berfungsi setelah diperkenalkan pada tahun 1964. Tapi saat ini, sebagian besarnya tidak mempengaruhi lampu lalu lintas yang diprogram berdasarkan kebutuhan nyata dari arus lalu lintas. Lalu kenapa tombol-tombol seperti itu masih ada? Ini adalah trik psikologi sederhana yang memberi kita ilusi kendali. Kamu mungkin sadar bahwa kursi bioskop hampir selalu berwarna merah. Pilihan ini tidak sembarangan karena pilihan ini memiliki kepentingan strategis yang berakar pada ilmu visual. Cahaya merah memiliki panjang gelombang yang lebih panjang, artinya ini adalah warna pertama yang menghilang dalam kondisi rendah cahaya. Hal ini memungkinkan penonton berkonsentrasi lebih baik pada layar setelah film dimulai. Pilihan desain semacam itu meningkatkan pengalaman menonton dengan meminimalkan gangguan. Polisi tidur sangat penting untuk keselamatan pejalan kaki. Namun pada saat yang sama, polisi tidur dapat meningkatkan emisi mobil secara serius
karena akselerasi dan deselerasi tanpa henti yang ditimbulkannya. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa kota seperti London sedang menguji coba polisi tidur palsu. Ini adalah ilusi optik yang dilukis di jalan. Lukisan ini terlihat meninggi dari sudut pandang pengemudi. Tapi pada kenyataannya, polisi tidur itu datar. Pihak berwenang berharap bahwa pendekatan ini akan memperlambat pengemudi tanpa memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Botol soda selalu diisi sedemikian rupa sehingga ada ruang antara cairan dan tutupnya. Itu karena soda mengandung karbon dioksida. Ini adalah gas yang dapat mengembang setelah botol dipanaskan. Jika tidak ada celah di dalam botol, maka botol bisa pecah karena tekanan di dalamnya. Selain itu, saat kamu membuka minumanmu, gas-gas tersebut keluar dalam bentuk gelembung-gelembung, membuat minuman meluap. Celah juga membantu mengatasi masalah ini. Simbol USB yang terlihat seperti trisula selalu memicu banyak spekulasi tentang asal-usulnya. Salah satu ide yang populer adalah bahwa simbol ini melambangkan trisula Neptunus dan melambangkan kekuatan dan kemampuan beradaptasi. Tapi ada juga teori yang sedikit kurang menarik. Seorang pria yang mengaku telah merancang simbol tersebut pada tahun 1940-an menyatakan bahwa simbol tersebut seharusnya mewakili konektivitas. Lingkaran besar melambangkan komputer, sedangkan bentuk-bentuk yang menyertainya, lingkaran, segitiga, dan persegi, melambangkan output yang berbeda. Desain raket tenis memiliki fitur khusus yang dikenal sebagai tenggorokan. Ini adalah ruang terbuka di bawah kepala raket. Ruang ini tidak hanya menyimpan bola, tapi juga meningkatkan aerodinamika raket dengan membiarkan udara melewatinya. Hal ini secara serius mengurangi hambatan selama ayunan. Omong-omong soal tenis, lapangan tenis biasanya dibangun dengan orientasi utara-selatan. Hal ini membantu meminimalkan dampak posisi matahari selama pertandingan, memastikan bahwa tidak ada pemain yang terkena sinar matahari secara langsung. Perhatikan dengan seksama listrik aliran atas trem dan kamu akan melihat bahwa kabel kontaknya zigzag bukan dalam garis lurus. Itu karena semua trem memiliki pantograf yang terpasang di atapnya. Bagian atas pantograf secara bertahap akan aus oleh kabel di atas dan akhirnya perlu diganti agar terkikis secara merata. Kabel tidak dipasang secara ketat di sepanjang jalur trem, tapi dalam pola zigzag. Ketika trem bergerak, pantograf akan bergeser di sepanjang kabel dan akan aus secara merata. Kenapa cangkir dispenser berbentuk kerucut? Bentuknya sengaja didesain demikian untuk mencegah pengguna meletakkan cangkir. Hal ini memungkinkan karyawan meminimalkan risiko air tumpah di meja mereka di sekitar berbagai perangkat elektronik. Ditambah lagi, untuk memproduksi cangkir berbentuk kerucut dibutuhkan lebih sedikit bahan yang membuat prosesnya tidak terlalu boros dan lebih hemat biaya. Hal ini juga mendukung keberlanjutan dengan mendorong orang untuk meminum air dengan cepat dan membuang cangkir segera setelahnya. Sebagian besar koper memiliki 2 tarikan resleting dan ini memiliki beberapa tujuan. Pertama-tama, jika salah satu resleting rusak, resleting yang lain dapat menjaga koper tetap tertutup. Lebih baik lagi, memiliki 2 resleting memungkinkanmu untuk memiliki akses yang lebih mudah ke bagian-bagian kecil dari kopermu tanpa harus membukanya secara keseluruhan. Dan terakhir, dengan 2 resleting, kamu dapat menghubungkannya dengan gembok untuk meningkatkan keamanan. Beberapa wadah susu plastik memiliki lekukan di sisinya. Lekukan ini memiliki beberapa tujuan. Saat basi, susu biasanya menyebabkan pembengkakan dan penumpukan tekanan tinggi di dalam wadah. Saat itulah lekukannya terdorong dan mencegah wadah meledak. Ditambah lagi, jika kamu memutuskan untuk membekukan susu, susu akan mengembang seperti cairan lainnya. Sekali lagi, lekukannya akan terdorong dan mencegah wadahnya pecah di dalam freezer. Kalau kamu kesulitan mencari tahu apa alasan dibuat saku palsu, kamu harus dengar ini nih. Alasan utamanya adalah bahwa jika sebuah pakaian memiliki potongan atau bentuk tertentu, saku bisa saja mengganggu. Saku dapat mengubah bentuk pakaian tersebut baik saat masih di gudang atau sudah berada di rak retail. Solusinya, singkirkan saku di area-area penting, ditambah lagi saku palsu jelas lebih murah dan tidak akan melar.
Termos sebenarnya tidak diciptakan untuk menjaga kopimu tetap hangat. Termos dibuat oleh seorang ilmuwan Skotlandia yang hanya menginginkan tempat yang aman untuk menyimpan bahan kimia pada suhu yang stabil. Jadi dia mengambil 2 botol, memasukkan botol yang lebih kecil ke dalam botol yang lebih besar, dan menyedot udara di antara keduanya.